Jadi kalau misalnya model yang sekarang adalah yang seperti ini, nah lagi tren, jadi kita buatnya seperti ini, jadi nanti harganya lebih tinggi. Nah kemudian yang ini Burberry ini sempat booming juga, terus yang tas strawberry juga sempat booming dulu ya, itu dapat harga yang tinggi juga. Nah jumpa lagi dengan Karen Scrap. Kali ini saya akan membagikan tips membuat tas tali kur supaya dihargai tinggi. Nah, tips yang pertama adalah kita mengkombinasikan warna. Jadi kita harus bisa mengkombinasikan warna dengan baik supaya menghasilkan tas yang bagus. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari kombinasi warna bisa dilihat di Google atau di media sosial lainnya. Jadi kita bisa memadankan warna-warna yang cantik. Nah, jika kita misalnya membuat tas tapi warnanya tidak bagus, nah itu harus diturunkan harganya. Jadi harus diturunkan sedikit harganya supaya terjual gitu. Nah, sebisa mungkin kita harus mengkombinasikan warna dengan cantik yang seperti ini. Nah, jangan terlalu menabrak untuk warna-warna, jadi jangan terlalu berlawanan supaya hasilnya lebih bagus. Nah, warna-warna yang banyak disukai adalah warna-warna yang soft dan natural seperti ini, dan netral. Jadi usahakan warna-warna netral seperti coklat, hitam. Nah, yang kedua, tips yang kedua adalah pilihlah motif yang bagus dan sesuai. Jadi yang motifnya kan banyak, bisa kita lihat di media sosial atau bisa dilihat di channel saya, itu banyak pilihan motif-motifnya, jadi bisa disesuaikan. Nah, untuk motif-motif yang sebisa mungkin itu harus mengikuti tren. Jadi kalau misalnya model yang sekarang adalah yang seperti ini, nah lagi tren, jadi kita buatnya seperti ini, jadi nanti harganya lebih tinggi. Nah, kemudian yang ini Burberry ini sempat booming juga, terus yang tas strawberry juga sempat booming dulu ya, itu dapat harga yang tinggi juga. Nah, untuk harga tergantung dari motifnya. Jadi kalau kita membuat motifnya itu lebih susah, lebih sulit, nah itu kita hargai dengan harga yang tinggi. Seperti ini motifnya sederhana seperti ini lebih tidak terlalu tinggi harganya. Jadi kita harus menambahkan aksesoris yang cantik seperti ini. Jadi nanti harganya naik ya. Nah, untuk motif-motif yang sulit, nah itu kan pekerjaannya lebih lama, itu lebih dihargai lebih tinggi. Jadi dijualnya itu harus lebih tinggi karena memakan waktu yang lebih lama. Nah, untuk tips yang ketiga, kita harus pilih bahan yang bagus dan aksesoris yang berkualitas. Nah, untuk aksesorisnya ini yang berkualitas seperti ini. Ini yang bagus itu seperti ini, jadi dia lebih berat. Nah, ini. Kemudian untuk yang ini juga lebih mengkilap dan lebih kuat ya, lebih tebal seperti ini. Nah, untuk handle juga kita harus pastikan untuk mencari yang seperti ini, harus rapat seperti ini kualitas bagus untuk ringnya. Jadi yang untuk pemakaian ini, ring ini, jadi harus yang rapat seperti ini supaya tidak lepas untuk kawatnya ini. Dan carilah yang tidak renggang, jadi ini kita tidak ada celah sama sekali untuk handle-nya. Nah, seperti ini. Dan untuk ini, untuk monte silvernya ini lebih mengkilap. Nah, untuk pemilihan tali kurnya yang bagus adalah yang seperti ini. Nah, ini bahannya tidak renggang ya, jadi untuk kertas itu lebih bagus hasilnya, jadi tidak renggang. Ini serat-seratnya bagus dan lembut di tangan, dan ini juga tidak luntur. Nah, ini adalah tali kur yang sudah saya pakai selama 15 tahun dan sampai sekarang untuk tas-tas yang sudah lama itu tidak ada yang pudar warnanya. Jadi untuk kualitas saya jamin lebih bagus. Nah, untuk di luaran mungkin ada harga yang lebih murah ya, tapi dilihat dulu untuk
bagiannya ini, untuk bagian tali kurnya ini, dia seratnya rapat atau tidak. Jadi pastikan untuk tas yang berkualitas kita pakai yang serat rapat seperti ini. Nah, ini dalam satu bungkus tidak ada sambungannya sama sekali. Mungkin ada yang lebih murah di luar, tapi ada sambungan di bagian dalamnya ini, ada sambungannya. Nah, untuk tips keempat, pengerjaan harus rapi. Jadi untuk tas-tas yang seperti ini harus dikerjakan dengan rapi. Maksudnya rapi itu tidak ada celah. Jadi rapi seperti ini, tidak ada renggang-renggang ya. Jadi rapi. Nah, untuk pemula jika ingin rapi, jadi harus terus berlatih. Bagaimana caranya? Berlatih terus, bikin kita bikin terus, nanti rapi dengan sendirinya. Dengan banyak berlatih, nanti hasilnya lebih bagus. Nah, untuk tips yang kelima, ini menentukan harga jual. Jadi jika untuk mau menjual, kita harus membuat fotonya dulu. Misalnya di media sosial, kita harus membuat foto yang bagus dan cerah, itu poinnya. Jadi untuk menarik minat para pembeli, jadi kita harus bikin foto yang bagus, atau usahakan untuk membuat videonya terlebih dahulu. Nah, untuk tips yang keenam, ini untuk yang tidak bisa membuat innernya. Nah, kita bisa beli inner instan seperti ini. Nah, ini udah ada di pasaran seperti ini inner instannya. Jadi kita tidak usah susah-susah menjahitnya sendiri. Jadi yang dalamnya seperti ini sudah ada. Nah, jadi kita tinggal pasang di bagian tasnya. Nah, tapi sebelumnya untuk membeli untuk pakai inner instan itu kita harus membeli dulu innernya, baru kita bikin tasnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita membuat tasnya dulu, nanti takutnya untuk inner tidak sesuai dengan tasnya. Jadi sebelum kita membuat tas, kita beli dulu innernya, kemudian motifnya kita sesuaikan dengan ukuran tas. Nah, seperti ini. Ini adalah ukuran 30 x 20. Untuk bawahnya ini 10 cm. Nah, kotak seperti ini bentuknya. Jadi kita beli dulu innernya, baru kita bikin tas dengan motif yang kita inginkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita ukur kepalanya ke bagian yang sini. Jadi kita bikin dulu kepala, terus kita tempelkan ke bagian ini. Nah, seperti ini. Baru nanti kita bikin sebanyak 2 kali. Nah, atau bisa dilebihkan di sini sekitar 2 kepala untuk yang sampingnya. Itu tips untuk yang membeli inner instan. Nah, kalau misalnya sudah bisa menjahit, nah untuk caranya sudah ada di channel saya. Misalnya ingin belajar menjahit memang lebih murah kalau kita bikin sendiri. Nah, kemudian untuk ukuran bisa kita sesuaikan. Jadi nanti misalnya kita bikin tas dulu, terus kita jahit innernya, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau yang tidak bisa jahit, saya sarankan beli yang inner instan. Kemudian inner instannya ada 2. Di sini ada inner instan dompet. Nah, seperti ini. Ini bentuknya bentuk inner akordion. Jadi di dalamnya itu ada sekat-sekatnya banyak. Nah, seperti ini. Ini untuk bahannya yang di bawah ini. Ini bahan ripstop. Jadi kita tinggal mengcovernya pakai tali kur, bisa pakai rajutan bisa. Jadi nanti kita ngukurnya dengan kepala, kita tempelkan ke sini. Ya, ke sini baru kita bikin memanjang seperti ini. Nah, untuk tutorialnya sudah ada di channel saya untuk inner instan. 3. Nah, jadi kesimpulannya ibu-ibu, supaya tasnya dihargai dengan harga tinggi, jadi kita terapkan 6 tips ya. Yang pertama, buatlah kombinasi warna yang bagus. Kemudian yang kedua, pilih motif yang bagus dan sesuai dengan tren. Kemudian yang ketiga adalah pilihlah bahan yang bagus dan aksesoris yang berkualitas. Kemudian yang keempat adalah dari pengerjaannya harus rapi. Dan yang kelima adalah jika mau menjual harus difoto dengan bagus dan cerah. Nah, dan yang keenam adalah jika ingin membuat tas dengan inner instan, jadi belilah dulu innernya, baru kita bikin tasnya. Ya.
Nah, terima kasih sudah mengikuti tips-tips dari saya. Semoga tips ini bisa bermanfaat dan kita semakin bisa berkarya.